Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelas PAIN 3G. Di sini kami akan membuat video tugas puas dengan mata kuliah fikih dengan dosen pengampu Bapak Ihsan Jauhari MPD. Di sini nama saya Rofika dengan NIM 2211216 dan di samping saya ada Nur Dwi Kartika dengan NIM 2211201. Nah, di sini kami akan membahas mengenai pembahasan serta mempraktekkan sholat jamak dan qasar. Mungkin sekian, selamat menonton. Halo, ketemu lagi dengan kami di sini. Dengan saya Rofika dan samping saya Nur Dwi Kartika. Di sini kami akan mempraktekkan dan menjelaskan sedikit tentang sholat jamak dan sholat qasar. Di mana dari sholat jamak ini ya, sholat jamak adalah menyatukan tata cara atau pelaksanaan sholat dalam satu waktu dan ketika dalam perjalanan. Sholat jamak ini dilakukan ketika dalam perjalanan, bukan dalam hal lain atau ada suatu yang terdesak. Di mana sholat jamak ini terbagi menjadi dua. Pertama jamak takdim, yang kedua jamak takhir. Di mana jamak takdim mempercepat atau sholat ini menggabungkan dua sholat dalam satu waktu untuk mempercepat sholat. Seperti misalnya ketika ada sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya. Di mana contohnya ketika sholat zuhur dan asar menggabungkan sholat zuhur dan asar dalam satu waktu. Seperti ketika kita melaksanakan sholat zuhur, dilaksanakannya bergabung dengan sholat asar. Maksudnya kita ketika sholat asar tersebut kita dilaksanakan pada waktu zuhur dilaksanakannya. Selanjutnya yaitu jamak takhir. Di mana jamak takhir ini kita memundurkan waktu. Seperti contohnya maghrib dengan isya ataupun zuhur dengan asar. Di sini sholat jamak takhir dilaksanakan pada fardu yang sholat kedua. Contohnya ketika zuhur dan asar dilaksanakannya pada waktu asar. Maksudnya di sini ketika kita sholat zuhur itu kita belum sholat tapi kita melaksanakannya pada jamak takhir tadi itu dilaksanakan pada sholat asar. Maka disebut kita memperlambat atau nanti kita melaksanakan ketika sholat asar. Di sini kita melaksanakan sholat asar terlebih dahulu baru kita melaksanakan sholat zuhur. Mungkin sekian dan kami di sini akan mempraktekkan sedikit tentang cara sholat jamak. Mungkin sekian. Baiklah, di sini kami akan mempraktekkan tata cara sholat jamak takdim. Tadi sudah dijelaskan di mana jamak takdim ini pasannya itu dua sholat dalam satu waktu dengan cara memajukan sholat yang belum masuk waktu ke dalam sholat yang telah masuk waktunya. Di sini kami akan mempraktekkan jamak takdim tentang sholat zuhur dan sholat asar. Di mana niat dalam sholat zuhurnya atau niat jamak takdim untuk sholatnya Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a taqdimi lillahi ta'ala Allahu akbar. Di mana dalam hatinya saya niat sholat fardu zuhur 4 rakaat dijamak bersama asar dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Gimana tata cara pelaksanaan sholat jamak takdim ini? Dalam zuhur ini sama dengan tata cara kita melaksanakan sholat seperti biasanya, adanya takbir, adanya niat, setelah itu membaca adanya iftitah, al-fatihah, surah pendek, ruku, iftidal, sujud dan lain-lainnya sampai terakhir nanti yaitu salam. Dimana tata pelaksanaan tata caranya sama, dimana hanya membedakan ini adalah jamak takdim. Dalam tata caranya tetap sama ya. Baiklah, ketika selesainya salam berarti selesainya sholat zuhur tersebut. Di mana selesainya sholat zuhur kita akan melaksanakan sholat asar. Di mana para ulama berpendapat ketika selesainya salam untuk melanjutkan sholat asar
harus menggunakan iqomah atau bacaan iqomah. Tetapi ada juga yang berpendapat tidak apa-apa jika tidak membaca iqomah. Dan ketika kita melaksanakan sholat asar, ada juga yang berpendapat harus membaca niat ulang atau tidak perlu karena pada sholat zuhur tadi kita sudah membaca niat. Tetapi jika kita membacakan niat, maka bacaan niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardul asri arba'a raka'atin majmu'an bil zuhri jam'a taqdima lillahi ta'ala, yang artinya saya niat sholat fardu asar 4 rakaat dijamak bersama zuhur dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Di mana dalam sholat ini prakteknya sama dengan praktek sholat biasanya. Maksudnya, tata cara pelaksanaan sholatnya seperti pada sholat umumnya, yang dimana ada bacaannya, ada tata caranya juga seperti bacaan-bacaan seperti sholat pada biasanya. Baiklah, ketika selesainya salam ini maka berakhir juga sholat kita, di mana kita sudah menjamak sholat dari sholat zuhur sampai sholat asar, maka sudah selesai kita melaksanakan tata cara sholat jamak takdim. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, di sini kami akan melanjutkan video selanjutnya, yang dimana video sebelumnya membahas mengenai materi jamak dan prakteknya. Nah, di sini kami ingin membahas tentang materi qashar dan prakteknya, di mana sholat qashar ini digunakan pada saat kita mengalami perjalanan jauh yang mengharuskan kita untuk sholat qashar. Nah, sholat qashar ini merupakan sholat meringkas seperti sholat zuhur diringkas menjadi 2 rakaat, yang awal mulanya rakaatnya ada 4 dan diringkas menjadi 2. Ketentuannya juga sholat qashar ini yang diperbolehkan itu yaitu sholat yang rakaatnya tidak kurang dari 4 rakaat atau tidak ganjil, seperti sholat zuhur, sholat asar, sholat isya itu boleh diqashar. Nah, untuk sholat maghrib dan sholat subuh itu tidak boleh diqashar. Baik, sekian pembahasannya, maka selanjutnya akan kami praktekkan. Baiklah, selanjutnya di sini kami akan mempraktekkan tata cara dalam sholat qashar. Di mana tadi sudah dijelaskan, sholat qashar itu adalah melakukan sholat wajib dengan mengurangi atau meringkas sholat, maksudnya meringkas jumlah rakaat sholat yang bersangkutan. Ini kami akan mempraktikkan sholat zuhur, di mana dalam sholat zuhur ini dalam 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang mana niatnya, lapas niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri rakaataini qashran lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardu zuhur 2 rakaat qashar karena Allah Ta'ala. Di mana dalam tata cara pelaksanaan ini seperti biasa, tapi di sini hanya melakukan 2 rakaat saja karena kita meringkas sholat zuhur. Perbedaannya antara jamak dan qashar, dimana kalau jamak dia tetap 4 rakaat karena dia menggabungkan 2 sholat bukan meringkas. Sedangkan kalau qashar dia meringkas sholat yang mana 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dalam sholat qashar ini kita 2 rakaat. Dalam rakaat kedua kita biasanya melakukan tahiyat awal, tetapi di qashar ini kita pada rakaat keduanya langsung tahiyat akhir. Karena kita meringkas sholat ini karena kita dalam perjalanan jauh atau ketika musafir, atau memang ada hal-hal yang memang harus kita mengqasharkan sholat. Selesainya salam ini maka berakhirlah sholat kita dalam mengqashar sholat. Mungkin sekian tata cara kami dalam mempraktekkan sholat qashar. Mungkin ketika ada kesalahan atau apa kami mohon maaf. Dan sekian, terima kasih.
Baiklah, mungkin sekian dari tata cara pembahasan serta tata cara pelaksanaan sholat jamak dan sholat qasar. Di masjid juga ada perbedaannya. Jika kalau sholat jamak mereka menjamak atau menggabungkan suatu sholat dalam satu waktu, sedangkan kalau sholat mereka meringkas dari sholat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Karena biasanya kenapa mereka melakukan sholat tersebut? Mereka dalam suatu perjalanan atau adanya musafir suatu yang pergian jauh yang memungkinkan untuk mereka mensolatkan jamak dan qasarnya supaya mereka tidak mengkodok atau meninggalkan sholat tersebut. Jika ada pembahasan atau tata cara yang kurang dipahami kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum